Ya, shalom sahabat muda terkasih dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Mas Eet SR ya. Atau orang sering saya disebut kalau dalam khotbah itu Pak Pendeta Slamet Riyadi atau Pak Immanuel. Namun di sini saya sebagai sahabat ya. Jadi ini untuk sahabat-sahabat muda. Saya akan berbagi cerita inspirasi ya. Dan kiranya cerita inspirasi ini bisa memberikan penguatan dan juga semangat ya buat kita untuk menjalani kehidupan ini, yaitu tanpa adanya akar kepahitan. Jadi di sini saya akan membawakan satu motivasi tentang bagaimana kita itu melepas kepahitan di dalam hidup kita. Jadi kiranya apa yang saya berikan ini ya, maksud saya cerita motivasi ini kiranya bisa membuat kita lebih strong, lebih semangat ya menjalani kehidupan di dalam kasih Kristus. Ya, kira-kira itu yang ingin saya berikan. Pasti sudah pada menunggu ini sahabat-sahabat muda. Oke, karena lama saya udah nggak ini ya memberikan motivasi buat teman-teman sahabat-sahabat muda khususnya, karena kesibukan saya dalam pelayanan. Oke, karena ada beberapa sahabat yang masih mengikuti kegiatan saya, yang dulu kan memang saya seorang penulis motivasi dan juga sering memberikan motivasi. Terus mereka pada tanya, Pak Mat kok lama nggak memberikan inspirasi untuk motivasi gitu. Oke, hari ini saya berikan satu motivasi. Sebagaimana teman tanya bagaimana untuk melepas akar kepahitan ya. Oke, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jadi bagaimana kita itu bisa melepas akar kepahitan ya. Ada sebuah cerita ini ya, Alkisah, ada seorang tua bijak. Itu didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Nah, tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Ya, masalah-masalah kepahitan di dalam hidupnya ya. Persoalan-persoalan yang menghimpit hidupnya seperti itu. Nah, Pak tua bijak hanya mendengar dengan seksama ya. Lalu ia mengambil segenggam itu ya, serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Nah, ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar Pak tua tersebut. Pahit sekali, jawab pemuda itu. Nah, Pak tua itu tersenyum, mengajak pemuda itu untuk berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Nah, mereka berjalan berdampingan. Akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang itu. Nah, sampai di sana Pak tua itu kembali menaburkan serbuk pahit itu ke danau itu ya, dan dengan sepotong kayu ya mengaduknya. Terus menyuruh pemuda itu, coba ambil air dari danau itu dan minumlah. Nah, saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, bagaimana rasanya? Segar, sahut si pemuda. Apakah yang kamu rasakan pahit di dalam air itu? Tanya Pak tua itu. Artinya apakah kamu masih merasakan pahit di dalam air itu? Tidak, sahut pemuda itu. Nah, Pak tua itu tertawa ya sambil berkata, anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan itu sama seperti segenggam serbuk pahit ini. Tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang tetap sama. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan itu sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan hidup ya, dalam hidup ini, itu hanya ada satu yang kita dapat lakukan. Ini secara motivasi ya, untuk kita pahami dulu. Dan nanti bagaimana firman Tuhan menjawab. Yang pertama adalah luaskan
dan perbesar kapasitas hatimu ya untuk menampung setiap kepahitan itu. Maka hati kita adalah wadah itu. Jadi jangan jadikan hati kita ini seperti gelas, tapi buatlah hati kita itu seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Itu penting ya. Lalu apa kata firman Tuhan? Supaya kita tidak menyimpan akar kepahitan. Firman Tuhan menyatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, di Efesus 4 ayat 31. Memang ya, hal yang paling sulit dilakukan saat kita disakiti adalah melepaskan pengampunan. Ya. Jika hati kita sampai dikuasai dengan dendam, dengan kepahitan yang kita simpan terus-menerus, maka akhirnya hal itu akan menjadi akar kepahitan bagi diri kita sendiri, ya, bagi hati kita sendiri. Jadi saat dikuasai oleh akar kepahitan, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebencian, ya, akan dipenuhi dengan kebencian. Kita akan menjadi sulit ya mengampuni, bahkan sulit bersukacita. Tidak ada damai sejahtera. Itu mengerikan sekali ya. Jadi ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan supaya kita selalu dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Ya. Yang berikutnya, ciri seseorang yang menyimpan akar kepahitan yaitu apa? Mereka cenderung sering menyakiti hati sesamanya dan selalu memikirkan artinya memiliki pikiran yang negatif. Itu selalu seperti itu, ya. Jadi orang yang memiliki masalah bagi sesamanya, ya, itu secara kesehatan itu ngeri ya. Jadi orang yang memiliki akar kepahitan itu menjadi apa ya? Cenderung menjadi masalah bagi sesamanya. Jadi secara kesehatan akar kepahitan itu pun ini ya dapat membahayakan diri kita sendiri ya. Karena dapat menimbulkan apa? Penyakit. Nah, jadi beberapa orang ada yang sakit sebab mereka itu tidak dapat mengampuni ya dan menyimpan dendam di dalam hatinya. Untuk itu jauhkanlah hati kita dari akar kepahitan ya dengan memiliki kerendahan hati. Ya, di mana saat ada orang lain yang menyakiti hati kita, haruslah kita itu apa ya? Memberikan pengampunan ya, seperti halnya Tuhan sudah mengampuni kita. Dan jangan pernah saling menyalahkan. Namun apa? Kita harus saling mengasihi ya. Memang pada umumnya ya sangat sulit ya bagi kita untuk memaafkan pada saat disakiti. Namun kita harus belajar bersikap rendah hati dengan apa? Dengan mengampuni itu tadi. Jadi mengampuni itu dapat membuat hati kita itu dipenuhi dengan kelegaan dan sukacita. Sehingga tidak akan ada yang disebut akar kepahitan dalam hati kita. Nah, akar kepahitan itu dapat menghalangi doa kita kepada Tuhan ya. Sebab saat kita berdoa kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu membereskan hati kita ya dari dendam atau rasa sakit. Nah, selain itu dendam yang kita simpan juga akan menghalangi turunnya berkat Tuhan. Jadi hiduplah dalam kasih ya supaya berkat Tuhan itu senantiasa tercurah dalam hidup ini ya. Kita tidak boleh ya sampai menyimpan akar kepahitan ya, karena kepahitan itu hanya merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu ketika mulai ada rasa sakit hati harus cepat diselesaikan agar tidak menjadi akar yang pahit. Tuhan rindu ya kita senantiasa hidup dalam kasih dan juga dalam pengampunan, sehingga hati kita itu senantiasa ada sukacita ya, bersukacita, ada damai sejahtera. Jika kita sulit mengampuni, mintalah kekuatan dari Tuhan
supaya memampukan kita mengampuni sesama. Izinkan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita ya, sehingga kita dapat terhindar dari akar kepahitan. Jadilah seorang pribadi yang selalu dapat mengampuni, dan mulai hari ini bebaskan diri kita dari akar kepahitan. Mari hidup dalam sukacita Tuhan. Itu aja motivasi dari saya. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap semangat, selalu positive thinking, dan buang semua kepahitan. Minta Roh Kudus pimpin hati kita supaya kita punya buah-buah roh. Itu aja dari saya. Sekali lagi tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.